Halo, kembali lagi kita bertemu di Logic Info, tempat kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai menonton videonya, yuk mari kita like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu, agar kalian dapat mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel ini, dan dapat terus menambah ilmu kita. Jika sudah, yuk mari kita langsung simak videonya, semoga bermanfaat ya. Enak ya kita sebagai warga plus 62 bisa tinggal di bumi yang indah ini. Bisa kerja, bisa pacaran, bisa makan McD sama kepci, dan bisa itu. Tapi bagaimana dengan orang yang mempunyai cita-cita sebagai seorang astronot? Apa aja sih modal yang dibutuhkan menjadi seorang astronot? Karena belum ada program astronot di Indonesia, maka kita akan mengambil contohnya yang terkenal dari negeri Paman Sam. Mulanya kita harus mengetahui dari mana kata astronot itu berasal. Astronot diambil dari bahasa Romawi. Hal itu diikuti oleh karena penamaan planet-planet juga dinamai oleh dewa-dewa Yunani. Nama yang diambil adalah Astron dan Eutes, di mana memiliki arti sebagai sailor among the star. Untung bukan Sailor Moon. Terus, siapa dong yang memberikan nama tersebut? Yang memberikan nama tersebut untuk pertama kali adalah NASA pada tahun 1950. Tapi biasa, ada aja tetangga yang gak suka. Uni Soviet yang dahulu terkenal dengan rival Amerika membuat juga panggilan untuk orang yang akan pergi ke luar angkasa dengan nama cosmonauts. Sekarang, basis luar angkasa ada di 4 negara, yaitu Amerika, Eropa, Rusia, dan Asia. Tapi semua persyaratan untuk menjadi seorang astronot hampir sama. Seleksi astronot dilakukan pertama kali pada tahun 1992, dan ditutup untuk waktu yang sangat cepat. Ya, hanya sekitar 1 bulan lah. Karena di kala itu, NASA memiliki nama dan tujuan yang sangat menarik di masyarakat. Sampai pernah tuh ya, pada tahun 2016, terdapat 18.000 orang yang menawarkan diri menjadi seorang astronot. Dan hanya 120 orang yang diundang menjalani interview dan pada akhirnya hanya 60 orang yang terpilih. Kompetisi ini sangat intens katanya, dan diikuti oleh berbagai macam profesi seperti pelaut, olahragawan, dan pilot. Dikit ya, tapi di negara Eropa pada tahun 2009, dari 8.400 pelamar, hanya diterima 6 orang saja menjadi seorang astronot. Kandidat-kandidat ini harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik dan dapat mengikuti program yang ditawarkan oleh pihak NASA. Program-program tersebut adalah edukasi yang sangat tinggi, pengalaman terbang, kekuatan fisik dan mental. Dan jelas, jurusan lulusan mereka yang sebelumnya itu haruslah jurusan mengenai matematika, teknisi, biologi, fisika, dan ilmu komputer. Kayak layaknya seekor kampus. Nantinya para calon astronot harus memulai pelajaran seperti waktu di kuliahan, karena bakal ada 5 mata pelajaran yang difokuskan untuk diajarkan. Itu aja nggak cukup loh, selain mahir dalam bidang-bidang di atas tuh, mereka pun harus minimal menguasai 1000 jam menerbangkan pesawat jet. Tapi itu masih kalah sama YouTube, yang butuh jam terbang 4000 jam buat ngeklaim AdSense. Aduh, beratnya. Ada juga tes tekanan darah dan perhitungan tinggi dan besar tubuh, di mana peserta dapat tereliminasi karena ukuran baju astronot tidak sesuai dengan tubuhnya. Selain itu, ada pemeriksaan mata untuk melihat di mana para calon astronot dapat melihat dengan baik dan mencapai nilai sempurna untuk kedua matanya. Di pihak lain, mental mereka juga harus dapat menghadapi tekanan stres yang sangat tinggi dan membutuhkan kerjasama serta membutuhkan adaptasi keadaan yang sangat baik. Kemudian mereka juga harus mempunyai sikap yang ramah dan mudah bergaul, karena di luar angkasa sana nanti tuh, mereka akan bertemu satu dengan yang lainnya secara terus-menerus untuk melakukan dan menyelesaikan misi yang sudah diberikan. Bayangin aja, pas bangun, lu lagi. NASA dan Space Center lainnya mengatakan kunci keberhasilan tes yang terpenting adalah rajin berlatih dan memiliki motivasi yang tinggi agar dapat menyelesaikan tes tersebut. Waduh, jangan-jangan nih Mario Teguh ada kerja di NASA ini. Tunggu dulu nih, kalau kalian sudah punya semua hal-hal yang di atas, tantangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Dimulai dengan latihan fisik dan teknik yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Ada juga pelajaran tambahan yang mereka harus lakukan, seperti mengenai pelajaran astronomi, maintenance kapal, roket, dan juga mempelajari mengenai makanan perbekalan mereka. Latihan paling dasar mereka adalah dengan memakai baju astronot di dalam kolam dan diberikan misi-misi tertentu untuk mereka kerjakan. Gak heran kalau misalnya astronot itu dapat melakukan apa aja dari urusan menservis mesin sampai menjadi pilot. Jika sudah selesai, maka astronot akan dikurung di dalam ruangan bersama selama berhari-hari, guna agar mereka terbiasa dengan ruangan gerak yang terbatas dan kebosanan.
Kok udah disaring tesnya lama, latihannya juga lama sih? Itu dikarenakan penerbangan keluar angkasa membutuhkan orang-orang yang jago, kompeten, dan modal uang dari pemerintah yang sangat banyak. Dan juga 60-80% astronot yang dikirim mengalami mabuk di luar angkasa selama 2-3 hari setelah baru berada di luar angkasa. Mereka mabuk dikarenakan gravitasi yang baru dan otak yang tidak terbiasa dengan tubuh para astronot. Hal ini membuat aktivitas para astronot pada awal hari-hari pertama menjadi sangat longgar, agar para astronot dapat beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungannya. Waduh, kayak ikan baru masuk akuarium. Lalu, ketika balik-balik tuh ke bumi, mereka tidak jauh-jauh dari masalah lagi. Karena banyak dari kebanyakan astronot mengalami tekanan gula rendah. Nah, ketika di bumi, hal itu membuat pusing, lalu dapat membuat mereka pingsan. Ini akibat pompa jantung dan otot tubuh yang sudah tidak terpakai secara maksimal selama di luar angkasa. Jadi, masih mau tuh menjadi astronot dan yakin mampu untuk menjalaninya. Semoga ya, Indonesia tuh bisa cepat-cepat mempunyai program astronotnya sendiri. By the way, planet-planet kan diberikan nama oleh bangsa Romawi tuh. Tapi anehnya itu bumi itu nggak ada yang tahu siapa yang pertama kali menamainya. Jadi, bumi, kamu anaknya siapa? Oh iya temen-temen, jangan lupa ya buat like, subscribe, share, dan nyalain tombol belnya. Agar kalian dapat terus mengikuti video-video terupdate dari channel ini. Karena video-video di channel ini bisa membantu menambah wawasan kalian loh. Jangan lupa ya.